nanti Ibu diterangin, Bos terangin. Jangankan 18. Satu pun nggak boleh. Iya, jangankan 18. 14. Kan tiap hari nganu lihat YouTube jadi tahu. Iya. Nggak boleh. Coba terangin, Bos. Iya Bu, nyambung dari yang ditekankan Pak Haji tadi ya. Ya. Jadi sifat 18 itu adalah rangkuman dari sifat-sifat negatif yang ada di dunia ini sampai ke New Caledonia pun itu ada di sana. Itu dirangkum Pak Haji yang paling biasa melekat di hati manusia itu 18 itu. Maka Pak Haji selalu menanyakan mana yang positif, dominan di dalam hati kita. Sebetulnya kalau Bapak Ibu menjawab satu saja, itu kalau diterangkan itu semuanya semua udah pasti kena, pasti nyambung semuanya. Gitu. Jadi karena itu sudah, maka saya sering katakan itu adalah formula 18. Jadi muter, kena semua. Muter semua. Jadi selalu ditekankan seperti Ibu sudah hafal tadi itu, jangankan 18. Saya udah hafal. 14 nggak boleh, 10 juga nggak boleh. Bapak tadi 4 pun tidak boleh, sama saja itu. Ibu Bapak mengatakan 1 pun tidak boleh. Karena hakikatnya walaupun hanya 1, karena ini adalah virus di dalam hati, itu menyebar, pasti mempengaruhi seluruh organnya hati minimal, dan akhirnya menyebar ke seluruh organ tubuh. Karena dari dalam hati ini walaupun hanya 1 pasti akan mempengaruhi namanya pikiran 1. Dengan pikiran yang ada di situ negatif, maka keluarlah ucapannya pun juga negatif. Akhirnya timbul rasa jengkel, bawel, cerewet. Dengan timbulnya itu maka keluarlah ekspresi jiwanya menjadi mukanya muka suntuk, muka berak, gitu. Nah, suntuk, murung, dari 1 saja, dari ekspresi wajah. Nah, dari ekspresi wajah yang kita tampilkan akan melahirkan yang namanya action, tindakan. Kalau ini negatif maka ekspresinya negatif, tindakannya pun jadi negatif. Dampaknya seperti itu. Kalau ini semua menjadi kebiasaan di diri kita terus menerus, akhirnya menjadi habit, menjadi kebiasaan kita. Negatif, pokoknya semuanya serba disalahkan, semuanya serba salah. Muncul dari 1 sifat. Jadi ini tidak boleh, 1 pun nggak boleh ada. Gitu. Karena kalau negatifnya yang dominan, maka energi yang datang, yang ketarik pasti energi yang negatif, seperti yang terjadi di negaranya Ibu sana. Berarti bukan sudah tidak double warga negara kan? Enggak. Kalau Indonesia kan nggak boleh tidak menganut, masih tetap di sana. Dia masih warga negara Indonesia. Ya? Oh masih tetap paspornya masih, oh paspor masih bukan penduduk sana ya. Bukan. Ya, cuman migran. Cuman punya KTP sana. KTP sana. Untuk tinggal di sana jadi. KTP tinggal. Iya, jadi dengan negatif, terbawa negatif ungkapan tidak, kalau Ibu katakan tadi kan makmur sebetulnya, dijamin, kehidupannya dijamin, tetapi karena dia pengen merdeka, pengen terbebas, maka muncullah ekspresi, betul? Iya. Wajahnya jadi beringas, ekspresinya jadi apapun dibakar, perusahaan sudah nggak mikir, pokoknya dibakar semua. Harusnya kan tidak. Nggak mikir masa depannya. Kalau dia ingin merdeka harusnya dipelihara, perusahaannya dipelihara, negosiasi dengan tutur kata yang baik, pasti dikasih.
perjuangannya tidak merusak, tapi perjuangannya melawan. Ini contoh ya. Iya, contoh. iya. Akhirnya kan dampaknya kan seperti itu. Ngajarin negara New Caledonia. Kalau pemimpinnya nonton YouTube-nya gimana loh? Dipanggil lo ke sono lo pasti lo. Jadikan konsultan. Iya, jadi kan jadi begitu. Ini dari satu titik saja hati. Akhirnya timbul apa tadi itu namanya? Ekspresi, timbul tindakan. Tapi kalau positif, maka akan menghadirkan energi yang positif. Datanglah apa yang namanya kemerdekaan, apa yang namanya kepuasan, apa yang namanya hajat yang diinginkan, apa yang namanya rezeki yang datang. Sama ibu juga begitu, dengan energi yang positif, maka tindakannya menjadi positif. Ini ilmu yang dasar yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita. Bukan kita tidak harus mengejar rezeki. Rezeki yang datang kepada kita. Karena kita tanam taman hati yang positif. Apa yang ditanam positif? Senang, gembira, syukur, bahagia, riang, gembira, tertawa, cinta kasih, kasih sayang, terima kasih. Maka kalau ini menjadi taman yang harum, kupu-kupunya yang datang ke taman. Iya. Kalau ininya positif, maka rezekinya yang datang. Yang datang orang yang bawa modal, orang yang mau investasi, jadi investor, begitu. Jadi langkah demi langkah selalu positif, selalu menguntungkan. Kalau ibu buka di suratnya, di Al-Qur'annya, dibuka di surat As-Sams, nanti ibu buka di juz 30, juz Amma, wasamsi waduhaha. Itu ada qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh kamu akan beruntung. Apapun langkahmu akan selalu menghasilkan, akan selalu mendapatkan keuntungan, keberuntungan. Seperti ibu lewat pun karena ibu positif, tidak diganggu, tidak dimusuhin, mendatangkan keberuntungan. Jualan pun jadi laris. Syaratnya apa caranya? Zakkaha, bersihkan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang negatif. Sifat-sifat 18 yang dirangkum Pak Haji itu harus dibuang jauh-jauh. Buang ke laut, tidak boleh ada sama sekali. Udah apa itu? Udah mulai pelan-pelan. Pelan-pelan, ya. Udah mulai belajar menahan. Nah, karena apa? Kata Allah, kalau sebaliknya dari itu, wa qad khaba man dassaha, sungguh dan sungguh, dimantapkan lagi, kamu akan selalu dalam kerugian. Apapun yang dilakukan selalu salah, tindakannya selalu negatif, menghasilkan kerugian, tidak menguntungkan. Karena apa? Karena kamu dassaha, artinya mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori hati. Dengan apa mengotori hati? Ya dengan sifat itu. Sifat 18 itu kita tanam di hati kita. Maka kita akan selalu salah saja, langkah ke kiri salah, mundur juga salah, maju juga salah. Gitu. Oh iya. Harus dibersihkan. Ini modal dasarnya sebetulnya itu kuncinya, sifat 18 itu membersihkan dari dalam jiwa kita. Karena kata Nabi juga, kalau hati kita bersih, maka bersih semuanya. Jadi hadisnya, ingat bahwa di dalam jasad manusia, di dalam badan manusia ada segumpal daging. Kalau dia bagus, maka bagus seluruh tubuh. Tadi itu sama selaras dengan firman Allah, maka ekspresinya akan bagus, reaksinya akan bagus. Tetapi kalau dia busuk, maka busuk seluruh anggota badan itu. Apa itu? Dia adalah hati.
pesankan. Jadi penting selaras antara hadis ini sama surat Asam ayat yang tadi itu tentang jiwa. Begitu Ibu.